DI dalam studi sejarah ada auxiliary science atau ilmu bantu yang disebut toponimi, yaitu studi asal-usul nama tempat, makna nama diri, atau nama-nama geografis. Kota Bogor dengan sejarahnya yang panjang memiliki hubungan dengan Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda, Pajajaran. Bagaimana keterkaitan nama Bogor dengan Pakuan? Berikut adalah hasil penelusuran channel Bogor Tempo dulu dari berbagai sumber. Nama Pakuan Pajajaran yang disebut-sebut ibu kota kerajaan Sunda oleh orang Belanda dikatakan berasal dari pohon paku yang berjajar yang banyak ditemukan di daerah ini. Hal ini disebutkan juga dalam naskah Carita Waruga Guru dan keterangan K.F. Hole dalam tulisannya yang berjudul De Batu Tulis te Buitenzorg. Ia menulis di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi, menurut Hole, nama Pakuan berkaitan dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Pandangan berbeda dikemukakan oleh sejarawan Belanda Gerrit Pieter Ruver yang menyebutkan bahwa Pakuan memiliki makna kemaharajaan atau imperium. Pakuan mengandung pengertian paku yang diartikan sebagai paku jagat yang melambangkan pribadi raja seperti yang terdapat pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurutnya memiliki kesetaraan dengan maharaja. Sekalipun Roufaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti maharaja yang berdiri sejajar atau memiliki kedudukan yang sama dengan Raja Majapahit. Ia sependapat dengan Hussein Jayaningrat yang menyebutkan bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. Namun menurut Raden Ngabehi Purbacaraka dalam tulisannya yang terbit tahun 1921 menyebutkan bahwa Pakuan berasal dari bahasa Jawa kuno, Pakwan dengan 2 huruf W. Kata ini kemudian dieja Pakwan dengan 1 huruf W sebagaimana yang tertulis di prasasti Batu Tulis. Dalam lidah orang Sunda, kata itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakwan berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran menurut Purbacaraka berarti istana yang berjajar. Tendam di tahun 1957 menuliskan bahwa pengertian Pakuan ada kaitannya dengan lingga atau tonggak batu yang terpancang di samping prasasti Batu Tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih punya pengertian paku. Ia berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota yang harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditinjau berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wickler pada tahun 1690 yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang yang disebut juga Ciliwung dan Cisadan. Tendam menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisaden mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam pengertian Tendam ialah Pakuan di Pajajaran atau Dayeh Pajajaran. Sebutan Pakuan, Pajajaran, dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti Batu Tulis. Dalam naskah Carita Parahyangan ada kalimat berbunyi Sang Susuk Tunggal. Dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja, ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana, Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sanghyang Sri Ratu Dewata. Sanghyang Sri Ratu Dewata ialah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut Pakuan itu ialah kadaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan ialah tempat tinggal untuk raja. Biasa disebut keraton, kedaton, atau istana. Jadi, tafsiran Purbacaraka yang sejalan dengan arti
yang dimaksud dalam Carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang, tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Pancapersada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah, mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya, nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya. Pendapat Tendam bahwa Pakuan sama dengan ibu kota benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome Pires di tahun 1513, disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda itu bernama Dayo atau Daye dan terletak di daerah pegunungan, 2 hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang pelabuhan Kalapa menggunakan kata Daye dan bukan Pakuan bila bermaksud menyebut ibu kota. Dalam percakapan sehari-hari digunakan kata Daye, sedangkan dalam kesusastraan digunakan Pakuan untuk menyebut ibu kota kerajaan.